Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Felix Yudi dan rekan saya Heri Kurniawan dan Hengki. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. A. Pembangunan hukum nasional. Yang pertama, pembangunan hukum merupakan upaya pembentukan hukum baru guna memperoleh hukum positif dalam kurung hukum tertulis. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Nah, 2. Cakupan pembangunan hukum dapat melalui legislasi, juga melalui fungsionalisasi hukum yang hidup di masyarakat dalam kurung daily living law. Pembangunan hukum melalui legislasi seperti pembentukan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum tertulis. Adapun pembangunan hukum melalui fungsionalisasi hukum yang hidup di masyarakat dapat melalui kepatuhan terhadap kebiasaan maupun jurisprudensi. Ketiga, memiliki hukum sendiri bagi bangsa Indonesia dapat menampakkan jati diri bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan. Keempat, usaha pembangunan hidup di Indonesia harus sesuai dengan landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti disebut dalam Undang-Undang NKRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Effendi 2006 23 sampai 24. Kelima, sebagai implementasi hukum pada kepentingan nasional dan tercapainya kesejahteraan rakyat nasional harus mengabdi keadilan dan ketertiban masyarakat. Radang 2009 2,2. Hukum sebagai perwujud dan nilai-nilai harus mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Konsep yang dianut oleh Indonesia adalah konsep hukum pembangunan, yaitu menempatkan hukum sebagai sarana berpembangunan masyarakat yang melakukan fungsi hukum sebagai pelihara keamanan, ketertiban, sarana pembangunan dan sarana pendidikan masyarakat dalam kurung Steady 2012. 6. Pembangunan hukum nasional diarahkan agar terwujud sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional yang materinya bersumber pada cara pandang dan keyakinan bangsa Indonesia. Keenam, pasca reformasi, pembangunan hukum mengalami reformasi besar sebagai kelanjutan tuntutan reformasi pada berbagai bidang pembangunan. Disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Bab 2 Subbab G bahwa upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal, diantaranya pembangunan. Ketujuh, substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Ke-8, persoalan mendasarkan dalam pembangunan sistem hukum nasional yang tidak kalah penting adalah bagaimana membuat sistem hukum yang berkondusif bagi keberagaman sistem
keberagaman substansi, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuh masyarakat. Kesembilan, negara Indonesia oleh para founding fathers diangkat sebagai negara hukum dalam kurung Reichsstaat atau Day Rule of Law. Namun blueprint dan Desing Marco menjabaran ide negara hukum tersebut belum ada rumusan komprehensif selain pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral dan parsial. Ke-10, apabila arah pembangunan sistem hukum nasional dimulai dari lawmaking, idealnya harus mampu mengubah segala jenis undang-undang produk kolonial Belanda untuk diganti dengan undang-undang produk sendiri. Ke-11, hukum yang dibuat dan ditetapkan sesuai dengan situasi yang lama tidak akan mampu menyesuaikan dengan situasi baru dan menjangkau masalah-masalah baru. Ke-12, Resco Font dalam teorinya Law as Tool of Social Against Erring memfungsikan hukum untuk menata perubahan menurut Font pada dasarnya kondisi awal. Struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurang imbang. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sehingga maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin, menghindari benturan dan pemborosan. Dalam kurung tanya 2010 bagi 155 merujuk pada lampiran pembangunan jangka panjang nasional 2005 sampai 2025. Bab subbab G juga menempatkan pembangunan substansi hukum sebagai prioritas. Ke-13, Qadri Abdillah Azizi 2002 berpendapat bahwa agar hukum nasional Indonesia yang telah sekian lama didiam-diamkan dapat terwujud, diperlakukan eleksistisme, maksudnya membentuk hukum nasional Indonesia dengan cara kritis, memilih-milih unsur-unsur dari doktrin hukum umum dalam kurung peninggalan kolonial Belanda, hukum adat dan hukum Islam. Karena tiga hukum ini yang telah membumi di Indonesia. 14. Membangun hukum nasional bukanlah sekedar mendasarkan teori hukum, namun sangat mempengaruhi oleh pandangan hidup kelompok dalam kurung yang nyata, sehingga diperboleh suatu hukum yang hidup dalam arti sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga tidak membutuhkan Juristenrecht. Hal ini pula yang menyebabkan adanya perbedaan antara hukum pada suatu bangsa dan bangsa lain, atau antara suatu kurun waktu dengan kurun waktu yang berikutnya pada suatu bangsa yang sama, sehingga dikenal pula adanya perbedaan antara hukum positif dalam kurung ius constitutum yang berlaku sekarang dan hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang dalam kurung ius constituendum. Politik hukum sebagai pijakan pembangunan hukum nasional. Politik hukum nasional harus berpijak pada pola pikir atau kerangka dasar sebagai berikut. Yang pertama, mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2. Ditujukan untuk mencapai tujuan negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. 4. Dipandu oleh keharusan untuk melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi dan demokrasi, menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan. Yang C. Pancasila sebagai penuntun pembangunan hukum nasional. Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekiranya tepat untuk negara kebangsaan Indonesia yang multiras, multikultur, multietnis, multiagama, dan daerahnya sangat luas. Namun karena kurang baik dalam menjelaskan dan dijelaskan oleh rezim Orde Baru yang korup dalam pelaksanaannya, maka Pancasila yang sejatinya merupakan modus vivendi dalam kurung kesepakatan luhur. Bangsa Indonesia pernah dipelesetkan sebagai ideologi yang bukan-bukan. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Merujuk pendapat Fred W. Tringga seperti dikutip Muhammad Hatta Mahfud MD 2007. Pancasila merupakan konsep prismatik yang menyerap unsur-unsur terbaik dari konsep yang beberapa elemen pokoknya saling bertentangan. Pancasila mengayomi semua unsur bangsa yang majemuk, yang kemudian di dalam sistem hukum melahirkan kaidah-kaidah penuntun yang jelas. Sayangnya di Orde Reformasi ini, Pancasila jarang disebut-sebut dengan kebanggaan, bahkan di dalam pidato-pidato penjabat negara sekalipun. Pengajaran mata kuliah pengantar hukum Indonesia di perguruan tinggi hukum juga jarang melakukan pendalaman atas konsep hukum Pancasila. Hukum Sajipto Raharjo 2003 dapat dicatat sebagai satu dari sedikit akademisi hukum masih tegas menyebut sistem hukum Pancasila sebagai sistem yang berakar dari budaya bangsa yang khas. Menurutnya, hukum tidak berada dalam vakum melainkan ada pada masyarakat dengan kekhasannya, akar budayanya masing-masing. Karena hukum bertugas melayani masyarakat, maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sebagai konsepsi parismatik, Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan mencocok dengan nilai khasan budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Konsepsi parismatik ini minimal dapat dilihat dari 4 hal. Pertama, Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivitasisme. Diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi, namun sekali melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Kedua, Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum yang menekankan pada civil law dan menekankan pada common law dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat, dalam kurung law as tool of social engineering, sekaligus sebagai cermin rasa keadilan hidup masyarakat, dalam kurung living law. Keempat, Pancasila menganut paham religious nation state, bukan negara agama, tetapi juga tidak hampa agama. Posisi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. Setiap agama selalu tumbuh berkembang bersama tradisi nasional kondisi geografis daerah setempat. Terjadi proses tawar-menawar antara ajaran agama dan budaya pemeluk. Meski agama diyakini datang dari Tuhan, namun agama berkembang di kalangan pemeluknya yang juga makhluk budaya. Selanjutnya, untuk mengusisikan hukum Islam ke dalam pembangunan hukum nasional,
Setidaknya harus melihat 4 hal tersebut. Yang pertama, kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan atau menerapkan seluruh ajaran agama Islam, termasuk aspek hukumnya apabila ingin menjadi pemeluk agama yang erat. Yang kedua, kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dengan pluralitas agama, budaya, dan nilai-nilai yang dianut. Yang ketiga, adanya dikotomi dalam studi di Indonesia, yaitu hukum barat di Fakultas Hukum, hukum Islam di Fakultas Syariah, sehingga ketika seseorang mulai belajar hukum di Fakultas Hukum yang dapat dipelajari dan dikembangkan adalah teori hukum barat. Yang keempat, belum adanya konspirasi dan strategi yang sama di internal umat Islam terkait posisi hukum pidana Islam. Apakah sebagai sumber formal ataukah cukup sebagai sumber material atau bahan.